Bab 431. Menimbang pilihan. Zhou Yu sengaja tidak mengelak sebelumnya untuk menguji dirinya sendiri terhadap gulungan jimat He Zong dan membandingkannya dengan milik Master Penjara Iblis. Dari pengalaman barusan, ia secara mengejutkan menemukan bahwa teknik pembuatan gulungan kedua orang ini konsisten. He Zong tidak pernah menyangka Zhou Yu tidak terluka sama sekali. Nak, jangan terburu-buru. Itu hanya rasa saja. Sekarang, untuk hidangan utama. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa gulungan jimat dan melemparkannya ke Zhou Yu. Dalam sekejap, berbagai api dan guntur meletus dengan dahsyat, dengan kekuatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, He Zong berteriak dingin. Jin Daosheng, jika kau ingin hidup, pergilah dan tangkap Qin Dingbang dan putrinya untukku. He Zong sudah merasakan bahwa Zhou Yu bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi, jadi dia sudah memikirkan rencana saat dia bergerak, untuk menggunakan Qin Dingbang dan putrinya sebagai pengaruh terhadap Zhou Yu. Tentu saja ada makna lain, yaitu Qin Lan. Wanita ini, dia sungguh cantik. Akan sangat disayangkan jika kita tidak menikmati kecantikannya. Mendengar kata-kata ini, Jin Daosheng segera mempertimbangkan pilihannya dalam benaknya. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Jin Daosheng. Lagi pula, menurut pandangan Jin Daosheng, He Zong memiliki peluang menang yang jauh lebih besar. Kilatan dingin melintas di matanya. Ya, Tuan. Dia. Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, Jin Daosheng berjalan menuju Qin Dingbang dan putrinya. Wajah Qin Dingbang dan putrinya berubah, seketika pucat. Pada saat ini, suara dingin Zhou Yu terdengar. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Jin Daosheng tanpa sadar menggigil dan menghentikan langkahnya. Saat itulah, He Zong memarahinya. Sampah, dia sudah terjerat olehku, apa yang kau takutkan? Jika kau tidak bertindak, aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Jin Daosheng menggertakkan giginya dan tidak ragu lagi, langsung menyerang Qin Dingbang dan putrinya. Mencari kematian. Zhou Yu mengucapkan 2 kata. Tiba-tiba, bayangan kuali besar muncul di sekitar Zhou Yu. Langit yang penuh dengan api dan guntur membombardir bayangan kuali. Bayangan kuali itu bertahan kurang dari sedetik sebelum hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Zhou Yu. Akan tetapi, Zhou Yu tidak menghindar atau gentar, ia terus melancarkan serangan itu dan langsung mengaktifkan Mountain River Step, yang seketika muncul di hadapan Jin Daosheng. Jin Daosheng terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Zhou Yu, di bawah serangan seganas itu, masih mampu menangkisnya. Namun, ketika dia melihat dengan jelas noda darah di tubuh Zhou Yu dan wajahnya yang agak pucat, dia mengerti. Jadi kau hanya menggertak, ya, mencari kematian. Jin Daosheng mencibir dan meninju. Dia tidak menahan sedikit pun pukulan ini, mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Mata Zhou Yu penuh dengan ketidakpedulian. Kekuatan geng naga diaktifkan, dan dia meninju, menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Suara yang tumpul. Senyum sinis di wajah Jin Daosheng langsung membeku. Dia merasakan suatu kekuatan dahsyat tak terbayangkan menghantamnya. Lengannya patah dengan bunyi, krak, dan langsung patah. Kekuatan yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya seperti banjir, menghancurkan meridian dan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Jin Daosheng menjerit dengan sedih saat dia terpental. Tubuhnya terbanting keras ke dinding di kejauhan, menemui ajalnya bahkan tanpa menutup matanya. Berani sekali kau. Kematian Jin Daosheng membuat He Zong marah. Bagaimanapun, Jin Daosheng adalah seseorang yang telah tunduk padanya, dan Zhou Yu baru saja membunuhnya, yang mana itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Nak! Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa berpura-pura. He Zong segera melemparkan beberapa gulungan jimat lagi. Akan tetapi, kali ini, Zhou Yu tidak lagi hanya bersikap defensif. Dia melepaskan Eid Desolate Fist, melancarkan pukulan demi pukulan ke udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap pukulan menghancurkan serangan jimat. Sementara itu, Zhou Yu berjalan selangkah demi selangkah menuju He Zong. Wajah He Zong berubah drastis. Mustahil. Kamu baru saja mencapai alam bawaan agung, bagaimana mungkin kamu bisa menahan gulungan jimatku? Zhou Yu mencibir. Sudah aku bilang sebelumnya, gulungan jimat adalah barang bagus, tapi itu masih tergantung pada orang yang menggunakannya. Dibandingkan dengan Master Penjara Iblis, kau jauh tertinggal. Petik 2. He Zong terkejut. Kamu kenal pamanku yang masih muda. Paman junior. Memang, kedua orang ini ada hubungannya. Zhou Yu berkata sambil tersenyum tipis. Benar, aku kenal dia. Dia secara pribadi dikirim ke penjara dunia seni bela diri oleh saya kemarin. Dia seharusnya sudah bisa makan makanan penjara dengan tenang sekarang. Petik 2. Apa? Wajah He Zong berubah drastis. Mustahil.
Paman junior saya adalah seorang ahli formasi, dengan tingkat kultivasi yang luar biasa. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi tandingannya? Pada saat ini, LV Fang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang reputasi besar Master Penjara Iblis. Orang itu telah menjadi buruan dunia seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, yang menyebabkan jatuhnya banyak sekali pendekar dan membawa kehilangan muka yang besar bagi dunia seni bela diri, terutama dengan formasi mengerikannya yang bahkan dunia seni bela diri tidak dapat mengatasinya. Dalam hal formasi, pria ini tidak diragukan lagi adalah nomor satu di dunia seni bela diri negara Qin. Sosok yang begitu tangguh, ditangkap oleh Zhou Yu. Zhou Yu mencibir. Jangan khawatir, sebentar lagi aku akan mengirimmu menemuinya. Setelah sesaat terkejut dan ragu, He Zong kembali menampakkan ekspresi menyeramkan. Bahkan jika pamanku yang masih muda itu memang tertangkap, lalu kenapa? Dia akan segera keluar. Sedangkan untukmu, kau benar-benar membuatku marah. Sambil berbicara, He Zong mengeluarkan gulungan jimat lainnya. Begitu gulungan ini dikeluarkan, ia memancarkan fluktuasi roh primordial yang kuat. Alis Zhou Yu sedikit berkerut. Gulungan ini tampaknya ditujukan kepada roh primordial. LV Fang merasa segar kembali. Ini pasti gulungan jimat yang bisa membunuh seorang semi-saint. Seharusnya itu digunakan lebih awal. Bab 432. Manipulasi roh primordial. He Zong mengeluarkan gulungan itu tanpa berkata apa-apa, siap menggunakannya. Namun Zhou Yu merasakan keistimewaan gulungan itu saat He Zong mengeluarkannya. Meskipun roh yin-nya telah mencapai kesempurnaan agung, roh yang-nya masih dalam tahap awal. Jika dia terkena gulungan mantra ini, dia khawatir roh yang-nya akan tersebar. Zhou Yu tidak ragu mengaktifkan langkah gunung dan sungai, menutup jarak langsung ke He Zong. Gulungan mantra memang kuat dan dapat langsung melepaskan teknik-teknik hebat, tetapi gulungan mantra tersebut memiliki kelemahan fatal. Gulungan mantra tersebut hanya memerlukan waktu singkat untuk dilempar. Meski momen ini hanya berlangsung 1 detik. Bagi Zhou Yu, itu sudah cukup. Sosoknya langsung muncul di depan He Zong. He Zong bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Zhou Yu meninju dadanya. Gedebuk. He Zong dengan kasar meludahkan seteguk darah. Dia terpental mundur. Zhou Yu mengayunkan jari-jarinya ke udara, dan Netherfire Truki berubah menjadi sebilah pedang, memutuskan lengan He Zong. Bang! He Zong terjatuh dengan keras ke tanah. He Zong menggeliat di tanah sambil meratap kesakitan. Zhou Yu melesat ke sampingnya, dan menginjak tepat di dadanya. Bahkan pamanmu yang masih muda tahu cara menggunakan formasi saat menyebarkan gulungan mantra. Bukankah dia yang mengajarkanmu hal itu? Ah, beraninya kau melukaiku, matilah kau. Mata He Zong berubah menjadi merah darah saat dia meraung lagi dan lagi. Tuanku tidak akan pernah mengampuni kamu. Tuanmu. Dan siapakah gurumu? Dia adalah guru surgawi dari asosiasi letian, Guan Silong. Oh, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Guan Silong. Apakah dia adalah guru surgawi Guan yang legendaris? Sekarang kau tahu itu, kan? Yang mulia adalah seorang Master Saint Realm sejati, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Bagus, sekarang aku tahu. Zhou Yu menekan dengan kakinya. Retakan. Dada He Zong menyempit secara signifikan, pupil matanya mengecil, dan dia meninggal. Setelah itu, Zhou Yu dengan tenang mengambil gulungan mantra dari tangan He Zong. LV Fang mendidih karena terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yu, yang mengetahui afiliasi He Zong, masih berani membunuhnya. Zhou Yu, kamu punya nyali. Zhou Yu cepat-cepat menoleh untuk melihat LV Fang. Cahaya dingin yang mengejutkan berkedip-kedip di matanya. Diam. Siapa sebenarnya kamu, dan mengapa kamu bersembunyi di dalam tubuh LV Fang? Ekspresi LV Fang berubah. Apa maksudmu? Masih ingin berpura-pura? Apa kau pikir aku tidak menyadari gerakan-gerakan kecil yang kau lakukan saat pertarungan tadi? Qin Dingbang yang ada di dekatnya tampak bingung. Zhou Yu, apa maksudmu? Bukankah dia LV Fang? Zhou Yu berbicara. Anda bisa mengatakan itu, atau mengatakan tidak. Aku akan segera membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi LV Fang yang awalnya marah berubah dingin. Zhou Yu, bagaimana kamu mengetahuinya? Sekarang, aura pada LV Fang telah berubah total tanpa pemberitahuan. Bahkan di siang bolong, ia memancarkan perasaan menakutkan yang membuat bulu kuduk merinding. Qin Dingbang dan putrinya Qin Lan gemetar kedinginan dan secara naluriah bersembunyi di belakang Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu tetap dingin. Selama pertarungannya dengan He Zong, dia menyadari gelombang Yin Spirit muncul dari LV Fang. Petik 1. Kalau saja dia tidak membentuk roh yang baru lahir, dia sungguh tidak akan menyadarinya. Zhou Yu menduga bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam tubuh LV Fang, dan terlebih lagi, orang ini pastilah setidaknya berada pada tingkat kultivasi alam suci.
Dia tidak menjelaskan tapi akhirnya memerintahkan. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau aku harus memaksamu? LV Fang tertawa terbahak-bahak. Nak, kau baru saja mencapai alam bawaan agung. Jika aku tidak keluar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika kau mampu, bunuhlah aku. Zhou Yu mencibir. Dia langsung mengeluarkan gulungan yang dapat membunuh seorang semi-saint yang dipegang Hezong. Bagaimana kalau kamu mencoba ini? Mata LV Fang berkedut, dan wajahnya berubah jelek. Dia kecewa karena telah mengundang Hezong, tetapi yang terjadi malah menjatuhkan batu ke kakinya sendiri. Anak nakal, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mulut Zhou Yu melengkung membentuk seringai. Seperti yang diharapkannya. Dengan itu, dia benar-benar yakin. Roh primordial alam suci berada di dalam tubuh LV Fang, dan roh primordial alam suci inilah yang mengendalikan LV Fang. Zhou Yu tidak berani bertindak gegabah karena dia khawatir akan merusak tubuh LV Fang, tetapi gulungan mantra itu berbeda, mantra itu dapat menargetkan roh primordial. Oleh karena itu, roh primordial alam suci di dalam LV Fang merasa takut. Zhou Yu berkata dengan dingin. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Keluar dari tubuh LV Fang. Jika tidak, Zhou Yu siap meluncurkan gulungan mantra kapan saja. Ekspresi LV Fang berfluktuasi antara harapan dan ketakutan, dan setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Baiklah, aku akan keluar. Tak lama kemudian, roh primordial yang menyeramkan melayang keluar dari atas kepala LV Fang. Zhou Yu samar-samar dapat mengetahui bahwa itu adalah roh seorang lelaki tua berusia sekitar 80 tahun. Saat dia muncul, dia mencibir dan langsung menyerbu Zhou Yu. Anak bodoh, apakah kau pikir aku akan dengan senang hati mendengarkanmu? Karena kau tak mengizinkanku tinggal di tubuh ini, baiklah, aku mulai menyukai tubuhmu. Petik 2. Roh lelaki tua itu tiba di atas kepala Zhou Yu dan tanpa sepatah kata pun, mencoba menyelam ke mahkota Zhou Yu. Namun, pada saat itu, gelombang energi roh primordial meletus dari atas kepala Zhou Yu. Segera setelah itu, roh Yin melilit roh Yang dan keduanya muncul pada saat yang sama. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil. Kamu sebenarnya, bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan, dan tanpa ragu, dia berbalik untuk melarikan diri melalui jendela. Dengan roh Yin dan Yang berkumpul, orang tua itu akhirnya mengerti mengapa Zhou Yu begitu mengesankan. Zhou Yu sebenarnya berusaha untuk maju ke alam suci dengan menggabungkan roh Yin dan Yang. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Berpikir untuk berlari. Tinggal. Zhou Yu mendengus dingin dan langsung melancarkan serangan dari roh primordialnya. Bab 433. Roh primordial melarikan diri. Roh primordial Zhou Yu dengan ganas menyerang roh primordial orang tua itu. Orang tua itu menjerit. Setelah itu, roh primordialnya hancur berkeping-keping. Zhou Yu tiba-tiba sedikit tertegun. Pada saat itu, terdengar suara penuh kesedihan dan kemarahan. Wah, aku akan mengingat permusuhan hari ini, dan aku akan membalas dendam 100 kali lipat di masa depan. Kepingan-kepingan roh primordial yang hancur berhamburan ke segala arah. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak tahu siapa yang harus dikejar. Setelah ragu sejenak, lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. Zhou Yu menghela napas dan menarik roh primordialnya. Bagaimanapun, itu adalah roh primordial alam suci, tidak mudah dihancurkan. Itu harus menunggu hari berikutnya. Saat roh primordial kembali ke tubuhnya, tubuh Zhou Yu menegang. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah. Qin Lan di belakangnya terkejut. Dia segera bergegas mendekat dan memeluk tubuh Zhou Yu. Zhou Yu, jangan menakutiku, kamu baik-baik saja. Sesaat kemudian, Zhou Yu pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Dia telah meremehkan kekuatan roh primordial alam suci. Meskipun dia yang memulai serangan, dia masih terluka oleh roh primordial lelaki tua itu. Roh primordial orang tua itu sebenarnya sedikit lebih kuat daripada miliknya, tetapi dia ketakutan oleh roh primordial ganda Yin yang milik Zhou Yu dan karena itu memilih melarikan diri tanpa melawan. Qin Lan menatap Zhou Yu dengan mata indahnya, mengamatinya cukup lama. Setelah dia yakin Zhou Yu tidak terluka, dia akhirnya menghela napas lega. Itu bagus. Kau membuatku takut setengah mati. Qin Dingbang juga mendekati Zhou Yu. Zhou Yu, apakah dia baik-baik saja? Zhou Yu menoleh dan melihat LV Fang tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Zhou Yu segera pergi untuk memeriksa. Setelah memeriksa, Zhou Yu menghela napas lega. LV Fang baik-baik saja, dia hanya pingsan karena kelelahan pikiran dan jiwa. Zhou Yu perlahan-lahan memasukkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuh LV Fang, meskipun tidak dapat memulihkan energinya, ia dapat dengan cepat memulihkan fungsi tubuhnya, secara tidak langsung juga memulihkan energinya. Setengah jam kemudian, LV Fang perlahan sadar. Setelah sesaat kebingungan, matanya kembali fokus.
Melihat Zhou Yu, mata LV Fang memerah, dan dia mulai menangis. Zhou Yu, seorang pria berusia 50-an, menangis tak terkendali. Siapapun yang menyaksikan adegan ini dapat merasakan kesakitan dan kesedihan LV Fang. LV Fang, semuanya baik-baik saja sekarang. Zhou Yu segera menghiburnya. Setelah beberapa saat, emosi LV Fang mulai tenang. LV Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana orang tua itu mengendalikanmu? LV Fang menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu lebih dari sebulan yang lalu, sekitar waktu kamu datang ke Wucheng. Kau membantu keluarga kami menyingkirkan formasi jahat. Tidak lama setelah kamu pergi, aku mulai merasa tidak enak badan. Petik 2. Selama periode itu, saya akan memimpikannya orang yang sama setiap malam. Awalnya, saya pikir itu mimpi buruk, tapi tiba-tiba, suatu hari, orang itu muncul di hadapan saya seperti hantu. Dengan menggunakan nyawa istriku sebagai ancaman, dia menuntut agar aku mengambil alih aset keluarga Qin. Saya benar-benar menolaknya, dan entah bagaimana dia membuat saya pingsan. Petik 2. Ketika aku terbangun, aku mendapati diriku terpenjara di dalam tubuhku sendiri. Sejak saat itu, setiap hari, aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dia menggunakan tubuhku untuk melakukan perbuatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Saya berjuang mati-matian, namun tidak berhasil. Itu adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku mungkin sudah gila. Zhou Yu tidak terlalu terkejut. Semuanya sesuai dengan apa yang ia duga. Dia menepuk LV Fang. LV Fang, semuanya sudah berakhir sekarang. Orang tersebut telah menderita cedera parah, dan kecil kemungkinannya ia akan pulih dalam waktu 10 tahun. Petik 2. Wajah LV Fang dipenuhi ketakutan. Tapi bagaimana setelah 10 tahun? Bisakah dia mengejarku lagi? Jangan khawatir, aku akan meninggalkan tanda roh primordial di dalam dirimu. Jika dia mengejarmu lagi, akulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Petik 2. Selain itu, aku akan menemukan cara untuk menemukannya. LV Fang akhirnya rileks. Itu bagus. Zhou Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu bilang dia mengendalikan tubuhmu, dan kamu bisa melihat apa yang terjadi di luar. Tahukah Anda tentang asosiasi letian? LV Fang berpikir sejenak lalu mengangguk. Aku tahu. Saya sudah bertemu ketua asosiasi letian beberapa kali. Dia selalu mengenakan jubah panjang, tampak seperti orang bijak. Namun, saya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Juga, ada banyak guru, yang tampaknya adalah guru bawaan yang agung. Semua orang ini menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang besar terhadap ketua asosiasi letian. Itu saja. Zhou Yu merenung sejenak dan kemudian bertanya. Apakah kamu kenal seseorang bernama Guan Xilong? Sepertinya aku pernah melihatnya, tapi aku tidak yakin apakah itu dia. Karena setiap kali dia ngobrol dengan tokoh penting, dia akan menutup semua suara, jadi saya tidak bisa mendengar apa-apa dan hanya bisa menangkap satu atau dua kata dari membaca bibir sesekali. Oh benar, masih ada satu orang lagi. LV Fang tiba-tiba teringat sesuatu. Suatu ketika, saya melihatnya bertemu dengan seorang pria berlengan satu di halaman rumah ketua asosiasi letian. Pria berlengan satu itu sangat kuat. Kudengar dia berkata, pria berlengan satu itu bisa membunuh seorang master surgawi dari Jinding Tian dengan satu pukulan, dan suatu kali, seorang master puncak bawaan agung menantangnya dan terbunuh oleh satu pukulan dari pria berlengan satu itu. Mendengar ini, Zhou Yu menunjukkan ekspresi berpikir. Tampaknya pria berlengan satu ini juga seorang ahli pemurnian tubuh, tetapi tidak diketahui apakah dia berada di puncak bawaan agung atau di alam suci. Tanpa memedulikan, kekuatan asosiasi letian tidak bisa diremehkan. Namun, hal ini membuatnya semakin ingin segera bertemu dengan ketua misterius ini. Ngomong-ngomong, LV Fang, mengapa asosiasi letian menargetkan kamu dan Tuan Qin? Bab 434. Wakil Menteri Qiu. Ini, aku tahu. Orang yang mengendalikan ayahku berkata, Presiden Asosiasi Letian ingin mengendalikan 3 taipan bisnis teratas di negara bagian Qin. Dengan melakukan hal itu, Asosiasi Letian akan mampu mengendalikan dan memegang kendali penuh atas urat nadi perekonomian negara bagian Qin. Presiden Asosiasi Letian hanya ingin menjadi orang seperti Tetua Wu dari Wucheng. Dengan jentikan tangannya, dia bisa mengendalikan nasib semua orang di suatu negara. Qin Dingbang adalah orang terkaya di negara bagian Qin, dan grup Dongfang milik LV Fang telah bergabung dengan grup Dongsheng yang ditinggalkan oleh orang tua itu, menjadi grup real estate nomor 1 di kota provinsi tersebut. Dengan mengamankan kedua orang ini, hampir separuh kekuatan bisnis di negara bagian Qin sudah berada di bawah kendali mereka. Qin Dingbang, yang berdiri di sampingnya, menghirup udara dingin. Sungguh hebat asosiasi letian, aku tidak menyangka ambisi mereka begitu besar, serunya. Namun, meski begitu,
pasti ada seseorang di balik asosiasi Letian, kalau tidak, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukan ini. Memang, sebagai orang terkaya di negara Qin, dia tepat sasaran dengan satu kalimat. Zhou Yu menyipitkan matanya. Kalau tidak ada kejutan, seharusnya kekuatan besar di ibu kota yang mendukung di balik layar. LV Fang menggelengkan kepalanya. Itu, aku tidak tahu. Tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka, aku akan menggalinya, kata Zhou Yu dengan dingin. Mendengar ini, Qin Dingbang merenung sejenak dan kemudian berkata, Zhou Yu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Zhou Yu terkejut. Presiden Qin, ada apa? Qin Dingbang terkekeh. Jangan terus-terusan memanggilku Presiden Qin, aku sama tua dengan Tuan LV, panggil saja aku kakak. Sebelum Zhou Yu bisa mengatakan apapun, Qin Lan adalah orang pertama yang keberatan. Mustahil. Dia berdiri dengan marah di antara kedua pria itu. Jika kamu membiarkan Zhou Yu memanggilmu saudara, bukankah aku harus memanggilnya paman? Aku tidak mau menerimanya. Qin Dingbang langsung tersenyum meminta maaf. Dia tampaknya telah melupakan hal ini. Zhou Yu tertawa. Bagaimana kalau begini, aku akan memanggilmu paman Qin. Kehabisan pilihan, Qin Dingbang tertawa. Baiklah, itu sudah cukup. Tapi aku penasaran apakah LV tua akan keberatan. LV Fang tertawa terbahak-bahak. Dia melirik Qin Lan dengan pandangan main-main. Saya tidak punya anak perempuan, jadi itu tidak penting bagi saya. Mendengar ini, wajah Qin Lan langsung memerah. Qin Dingbang terkekeh. Baiklah, kita akhiri saja di sini, masing-masing punya pilihan sendiri. Untuk kembali ke bisnis, begini, saya tahu Anda juga sedang mendirikan perusahaan sendiri, dan saya berpikir untuk menggabungkan bisnis keluarga Qin ke dalam perusahaan Anda, bagaimana menurut Anda? Pernyataan ini membuat Zhou Yu cukup terkejut. Keluarga Qin, bagaimanapun juga, adalah yang terkaya di negara bagian Qin dengan aset melebihi 1 triliun. Kekayaan yang begitu besar, dan Qin Dingbang sebenarnya mengusulkan untuk secara aktif menggabungkannya ke dalam namanya. Ini tidak terduga bagi Zhou Yu. Namun, yang tidak diketahui Zhou Yu adalah seberapa besar dampak pertemuan LV Fang terhadap Qin Dingbang. Dia menyadari betul bahwa situasi saat ini di negara Qin sangat berbahaya dan dia perlu mengandalkan kekuatan militer yang besar. Kekuatan bela diri terkuat di negara Qin adalah alam suci. Dan 99% dari Master Alam Suci dikendalikan oleh orang-orang seperti Paviliun Bela Diri, keluarga Liu, keluarga Dong, keluarga Lin, Aula Shenwu, dan Gubernur. Hanya Zhou Yu yang bangkit baru-baru ini dengan kekuatan dahsyat yang menggelegar. Meskipun dia tidak berada di Saint Realm, dia cukup kuat untuk menyainginya, dan yang terpenting, selama dia tidak mati sebelum waktunya, prospek masa depannya tidak terbatas. Jika harus memilih pendukung, Zhou Yu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Qin Dingbang bukan orang biasa, begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu untuk mempercayai penilaiannya sendiri. Oleh karena itu, dia membuat permintaan ini. Sebelum Zhou Yu sempat berbicara, LV Fang juga berkata, Zhou Yu, aku datang ke kota provinsi kali ini, tepatnya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Sejujurnya, skala aset grup Dongsheng tidak lebih kecil dari grup Dongfang saya. Hanya dengan satu kata dari Anda membiarkan saya mencaplok grup Dongsheng. Saya tidak punya keluhan, tapi saya butuh judul untuk itu. Petik 2. Sebuah gelar. Gelar macam apa? Zhou Yu terkejut. Saya ingin menggabungkan grup Dongfang saya, termasuk grup Dongsheng, seluruhnya di bawah nama Anda, kalau tidak, saya tidak akan melakukannya. LV Fang tampak keras kepala, hampir seperti akan mengamuk jika keinginannya tidak dituruti. Zhou Yu terperangkap antara tawa dan air mata. Kedua taipan terkemuka di kancah bisnis negara Qin ini secara bersamaan meminta untuk menggabungkan perusahaan mereka di bawah namanya. Gagasan seperti itu mungkin tampak menggelikan bagi orang luar dan sama sekali mustahil, tetapi itu memang terjadi saat itu juga. Zhou Yu tidak bodoh, dia cepat mengerti. Setelah memikirkannya, dia berkata, ayo kita lakukan dengan cara ini. Paman Qin, bagaimanapun juga, Anda adalah orang terkaya di negara bagian Qin. Namamu memiliki bobot. Begitu digabungkan dengan nama saya, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi di kancah perdagangan negara Qin. Pada tahap ini, hal itu akan terlalu berbahaya. Yang terbaik adalah mempertahankan status quo untuk saat ini, dan kita dapat membicarakan penggabungan nanti. Petik 2. Sedangkan untuk saudara LV, sebaiknya kau bicara dulu dengan Sui Tianyu dan mendiskusikan bagaimana caranya. Nona Sui. LV Fang terkejut, dia. Saat ini dia bertugas mengelola perusahaan saya. LV Fang segera mengerti. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhou Yu meninggalkan Blue Moon Heavenly Mansion dan kemudian memanggil Jiang Fengnian untuk mempersiapkannya guna membantu menemukan roh primordial lelaki tua itu. Namun, panggilannya tidak tersambung.
Zhou Yu berpikir sejenak dan langsung naik taksi ke kantor cabang paviliun bela diri, ke tempat kerja Jiang Fengyan. Saat dia masuk, dia bertemu dengan Lu Xiuying. Zhou, apa yang membawamu ke sini? Saya di sini untuk menemui wakil kepala Jiang. Apakah dia ada di dalam? Lu Xiuying menggelengkan kepalanya. Dia tidak ada di sini, tidak ada kabar darinya selama 2 hari terakhir, dan aku juga mencarinya. Saat Lu Xiuying berbicara, dia tiba-tiba melihat ke balik bahu Zhou Yu, ekspresinya berubah drastis. Zhou Yu terkejut dan kemudian cepat-cepat melihat ke belakangnya. Dia melihat seorang lelaki tua dengan wajah dingin dan aura muram melangkah masuk. Kehadiran yang mengerikan itu terasa seperti pertanda mendekatnya badai. Qiyu, wakil kepala Qiyu, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Bab 435. Ancaman Momo. Wakil Menteri Qiyu. Mata Zhou Yu menyipit. Pria ini tidak lain adalah kakek Qiyu Yong. Ekspresi Qiyu Baiwan sangat dingin. Lu Xiuying, cucuku Qiyu Yong pergi menjalankan misi bersama kalian semua, dan sekarang, dia sudah meninggal. Tidakkah kau pikir kau berhutang penjelasan padaku? Lu Xiuying tahu bahwa konfrontasi ini tidak dapat dihindari. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wakil Menteri Qiyu, setiap tahun paviliun bela diri kehilangan sejumlah murid, tidak kurang dari 2 digit. Sejak hari pertama kita bergabung dengan paviliun bela diri, kita telah dipersiapkan untuk menghadapi hidup dan mati tanpa rasa takut. Petik 2. Terlebih lagi, Qiyu Yong menemui ajalnya yang malang saat menangkap Master Penjara Iblis. Saya sangat sedih dan menyesalkan hal ini. Namun, karena insiden itu sudah terjadi, saya mohon kepada Anda, Wakil Menteri Qiyu, untuk menahan diri dalam berduka. Petik 2. Qiyu Baiwan mendengus marah. Omong kosong. Dengan lambaian tangannya, Qiyu Baiwan memerintahkan bawahannya, yang membawa seorang pria tua berlumuran darah. Saat melihat orang ini, kulit Lu Xiuying berubah. Tuan Sanhua. Orang tua ini memang Master Sanhua. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia jelas telah disiksa dengan brutal dan sekarang berada di ambang kematian. Qiyu Baiwan berkata dengan dingin. Saya dengan baik hati, bertanya kepada Guru Sanhua tentang proses misi Anda untuk menangkap Master Penjara Iblis. Saya sekarang sudah sepenuhnya memahami segalanya tentang insiden itu. Lu Xiuying, sampai sekarang, apakah kamu masih mencoba menipu dan menyembunyikan kebenaran? Saya. Lu Xiuying terdiam. Pada saat ini, tatapan Qiyu Baiwan tiba-tiba beralih ke Zhou Yu. Kamu pasti Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu tampak datar, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Ini aku. Kau membunuh cucuku. Apakah kamu siap untuk bergabung dengannya dalam kematian? Zhou Yu tertawa dingin. Dia lebih dari pantas menerima kematiannya. Jika ada seseorang yang harus bertanggung jawab, menurutku orang itu adalah kamu. Anda gagal mendisiplinkan anjing Anda sendiri. Akan lebih baik jika kau mengorbankan nyawamu sendiri untuk menemaninya dalam kematiannya. Petik 2. Kau sedang mencari kematian. Kemarahan mengubah wajah Qiyu Baiwan. Dia melepaskan aura kuat yang langsung menekan Zhou Yu. Retakan. Hanya dengan auranya, dia menghancurkan semua jendela dan pintu di belakang Zhou Yu. Aura Qiyu Baiwan mendekati alam suci, tidak diragukan lagi, dia mungkin berada di level semi-santo. Namun, Zhou Yu tetap teguh seperti pohon poplar di tengah badai pasir, tak tergoyahkan. Mata Qiyu Baiwan menyipit, dan dia langsung melayangkan pukulan. Pukulan dari ahli alam semi-saint sungguh luar biasa. Pukulan itu tampaknya mengangkat dunia di sekelilingnya. Zhou Yu merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Namun, hal ini justru semakin mengobarkan semangat juang Zhou Yu. Di matanya, api pertempuran yang berkobar-berkobar. Zhou Yu juga melancarkan pukulan. Eight Desolate Fist milik Great Achievement Realm juga sangat mengagumkan. Ledakan. Kedua pukulan itu bertabrakan. Dengan mereka berdua di tengah, trotoar Batu King di tanah hancur seketika. Tanah retak dengan retakan yang rapat. Lu Xiuying dan yang lainnya, yang paling dekat dengan kedua pria itu, terkena kekuatan yang mengerikan itu dan memuntahkan darah saat mereka terpental. Para murid bela diri di paviliun menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas lari ke tempat yang jauh. Setelah serangan itu, Zhou Yu terlempar mundur 10 langkah. Sebaliknya, Qiyu Baiwan tetap pada pendiriannya, tidak bergerak sedikit pun. Pukulan ini, jelas saja, membuat Zhou Yu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, yang mengejutkan Qiyu Baiwan adalah ketangguhan Zhou Yu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang seniman bela diri di alam bawaan dapat menahan pukulan dari seorang ahli di alam semi-saint. Selain itu, Zhou Yu tampaknya tidak mengalami cedera serius. 8 tinju desolate. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Qiyu Baiwan telah mengenali teknik Zhou Yu. Namun, jika kau pikir kau bisa menghentikanku dengan Eight Desolate Fist, maka kau salah besar, katanya.
Saat kata-katanya selesai, Qiu Baiwan melancarkan gerakannya sekali lagi. Namun pada saat itu, terdengar teriakan panik. Tunggu sebentar. Momo berlari keluar gedung kantor, tatapannya tajam tertuju pada Qiu Baiwan. Wakil Menteri Qiu, Zhou Yu adalah kepala inspektorat pavilion, dan menurut peraturan pavilion, bahkan jika dia memiliki masalah, hanya menteri yang berwenang untuk meminta pertanggungjawabannya. Kamu tidak punya hak untuk mengambil tindakan terhadapnya secara pribadi, kata Momo. Ekspresi Qiu Baiwan dingin dan acuh tak acuh. Momo, kamu ditunjuk sebagai calon menantuku, tapi kamu tidak punya rasa kepatutan, kebenaran, integritas, atau rasa malu. Anda bahkan berani merayu pria di luar nikah. Aku seharusnya memberimu pelajaran atas nama kakekmu, balasnya. Momo gemetar karena marah. Wakil Menteri Qiu, Anda harus sangat jelas tentang berapa banyak gadis yang telah disakiti Qiu Yong di luar sana. Apa hakmu bicara seperti itu padaku, balasnya. Ekspresi Qiu Baiwan menjadi gelap. Gadis kurang ajar, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Petik 2. Kamu tidak akan berani. Tuanku akan segera datang ke Qinzhou. Dia ingin bertemu bukan hanya denganku, tetapi juga dengan Zhou Yu. Coba sentuh aku dan lihat apa yang terjadi, jawab Momo menantang. Ekspresi Qiu Baiwan berubah sedikit. Bian Zhengyi akan datang ke Qinzhou. Sejauh pengetahuan saya, dia telah lama hilang. Apakah kau pikir kau bisa membuatku takut, tanyanya. Aku mungkin tidak tahu keberadaan tuanku, tapi apakah kau tahu, jawab Momo dengan tenang. Mata Qiu Baiwan berkedip-kedip karena perubahan emosi. Faktanya, di pavilion bela diri Qinzhou, hanya ada sedikit orang yang ia waspadai. Menteri adalah salah satunya, dan Momo adalah yang lainnya. Bukan karena alasan lain, melainkan karena guru Momo adalah tabib suci peringkat kedua di negeri naga, Bian Zhengyi. Pengaruh Bian Zhengyi bukan hal yang bisa ditertawakan, bukan hanya dia, bahkan pavilion bela diri Menteri Qinzhou pun tidak dapat menahannya. Qiu Baiwan telah memutuskan bahwa Momo siap melindungi Zhou Yu dengan segala cara. Kilatan dingin melintas di matanya. Baiklah, demi Bian Zhengyi, aku akan mengampuni anak muda ini hari ini. Namun pengaruh Bian Zhengyi tidak akan bertahan selamanya. Lebih baik kau jaga dirimu sendiri, katanya akhirnya dan berjalan pergi. Setelah Qiu Baiwan pergi, Lu Xiuying akhirnya menghela napas lega. Baru saat itulah dia menyadari pakaiannya basah oleh keringat. Jika Momo tidak campur tangan, hari ini, dia dan Zhou Yu mungkin tidak akan selamat. Tentu saja, ini hanya pikiran Lu Xiuying sendiri. Adapun Zhou Yu, dia tidak terlalu khawatir. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Qiu Baiwan. Qiu Baiwan belum menggunakan kekuatan penuhnya, begitu pula Zhou Yu, tetapi Zhou Yu telah membuat beberapa penilaian awal. Jika mereka benar-benar bertarung dengan kekuatan penuh, Qiu Baiwan belum tentu merupakan lawannya. Pada saat itu, Lu Xiuying bertanya dengan tidak percaya. Momo, apakah gurumu benar-benar ingin bertemu Zhou Yu? Bab 436 Rencana Liu Zongzhen. Momo menganggukkan kepalanya. Saya telah menerima surat dari majikan saya. Zhou Yu tadinya mengira Momo hanya berkomentar biasa saja, tetapi sekarang tampaknya Bian Zhengyi benar-benar ingin bertemu dengannya. Momo, apakah gurumu mengatakan mengapa dia ingin bertemu denganku? Momo menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyebutkan hal itu. Zhou Yu tidak bertanya lebih jauh, ia segera membantu Master San Hua berdiri dan memeriksa tubuhnya. Untungnya, dia hanya pingsan karena beberapa luka luar. Zhou Yu mengalirkan sejumlah ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya. Kemudian dia duduk di sampingnya, menunggu Master San Hua bangun. Setelah meninggalkan markas Wuj, ekspresi Qiu Baiwan sangat muram. Karena tidak dapat membalaskan dendam cucunya, dia merasa sangat tidak puas. Tepat pada saat itu, sebuah Mercedes kelas bisnis tiba-tiba berhenti di depannya, pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya keluar. Kakak Qiu, lama tidak bertemu. Liu Zongzhen, apakah itu kamu? Pria ini tak lain adalah kepala keluarga Liu, Liu Gong. Liu Zongzhen langsung ke intinya. Saya datang ke Broter Qiu karena saya ingin bekerja sama. Berkolaborasi. Kolaborasi seperti apa? Saya tahu cucu Anda meninggal di tangan Zhou Yu. Aku bisa membantumu membunuh Zhou Yu, tapi aku butuh kerja samamu. Petik 2. Anda. Qiu Baiwan mencibir. Saya sudah lama tidak kembali ke kota provinsi, tetapi begitu kembali, saya mendengar bahwa anak ini pergi ke keluarga Liu untuk memprovokasi dan pergi dengan selamat. Dia menginjak wajah keluarga Liu Anda, dan Anda tidak bisa melenyapkannya. Mengapa aku harus percaya padamu? Cahaya dingin melintas di mata Liu Zongzhen. Saat itu anak itu beruntung, Yan Maozong melindunginya, dan alam suci keluarga Liuku tidak ingin saling menghancurkan, jadi kami membiarkan anak itu pergi. Tapi kali ini berbeda, saya telah menyewa seorang ahli terbaik. Dan saya sudah mengetahui bahwa Yan Maozong tidak berada di kota provinsi saat ini. Hati Qiu Baiwan tergerak, dan dia bertanya.
Pakar tingkat atas seperti apa? Liu Zongsen mencibir. Saudara Qiu, orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Jika kita mencapai kesepakatan, saya secara alami akan memberitahu Anda identitasnya. Saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa jika orang ini bertindak, tindakan itu pasti akan sangat berhasil. Sekalipun gagal, aku masih punya rencana cadangan. Singkatnya, selama kita bersatu, Zhou Yu pasti akan mati. Melihat Liu Zongsen begitu percaya diri, mata Qiu Baiwan berbinar. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Bagaimana Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama? Sangat sederhana, Zhou Yu memiliki hubungan baik dengan pemimpin tim ke-8 Anda, Wu Yue. Jika dia pergi menjalankan misi dan berada dalam bahaya, Zhou Yu pasti akan pergi menyelamatkannya. Liu Zongsen menjelaskan rencananya, dan setelah Qiu Baiwan mendengarnya, dia merenung sejenak. Bagus. Setelah berkata demikian, dia mengambil telepon genggamnya dan menelepon. Wu Yue, ada misi yang harus kamu jalankan. Markas besar negara Qinwuj. Setelah perawatan Zhou Yu, luka-luka guru Sanhua akhirnya stabil. Tepat pada saat itu, Shen Lan bergegas masuk dengan bingung. Wajahnya cemas, matanya merah, saat dia memohon. Ketua tim Lu, tolong. Pemimpin tim kami saat ini terjebak dan sangat membutuhkan dukungan. Shen Lan adalah anggota tim ke-8 Wu Yue. Dia dan Zhou Yu sebelumnya bekerja sama untuk menangkap Ghost Daoist, dan Zhou Yu memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Wu Yue. Shen Lan mengangguk cepat-cepat. Ya. Apa yang terjadi padanya? Wu Yue memiliki hubungan baik dengan Zhou Yu dan selalu bersikap sangat sopan kepadanya. Jika Wu Yue dalam bahaya, Zhou Yu tentu tidak akan mengabaikannya. Tim kami sedang menjalankan misi, mengejar seorang master bawaan, tetapi siapa yang tahu dia siap menghadapi kami. Pemimpin tim terjebak dalam perangkap, dan sekarang dia dalam bahaya besar. Lu Xiuying membuat keputusan cepat. Pimpin jalan dengan cepat. Shen Lan bergegas membawa orang-orang pergi, dan Zhou Yu mengikuti mereka. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya pergi, Qiu Baiwan segera menerima pesan tersebut. Dia berkata kepada Liu Zongsen. Orang-orang sudah pergi. Liu Zongsen mencibir dan mengeluarkan telepon genggamnya, mengirimkan pesan. Setelah pesan berhasil terkirim, dia meletakkan telepon dan mencibir. Bagus, kali ini, anak itu pasti akan celaka. Qiu Baiwan menyipitkan matanya. Saudara Liu, sekarang kita sudah bekerja sama, sudah saatnya Anda memberitahu saya identitas orang itu, katanya. Liu Zongsen terkekeh. Saudara Qiu, berurusan dengan Zhou Yu hampir tidak bisa disebut kerja sama karena bagaimanapun juga, kamu akan berurusan dengannya. Kami hanya mengambil apa yang masing-masing kami butuhkan, katanya. Wajah Qiu Baiwan menjadi gelap. Apakah kau mempermainkanku, tanyanya. Liu Zongsen terkekeh lagi. Kamu salah paham, saudara Qiu, katanya. Biarkan saya ceritakan tentang kerjasama yang sesungguhnya, lanjutnya. Kerjasama yang nyata. Qiu Baiwan menggema. Yang disebut kerjasama nyata, jelas Liu Zongsen, melibatkan Anda dan saya bergabung untuk membentuk kembali struktur kekuasaan negara Qin dan mengambil kendali penuh atas negara Qin. Liu Zongsen berbicara dengan mengejutkan. Qiu Baiwan menyipitkan matanya. Mengendalikan negara Qin mendatangkan manfaat yang sangat besar. Namun itu bukan tugas mudah. Bagaimana menurutmu kalau kita bekerja sama, tanyanya. Kau hanya perlu membantuku menghadapi Jiang Fengnian. Tatapan Liu Zongsen berubah muram saat dia berbicara. Kalau saja Jiang Fengnian tidak bersikeras melindungi Zhou Yu, keluarga Liu tidak akan membiarkan Zhou Yu diinjak-injak seperti itu. Selanjutnya, untuk mengendalikan negara Qin, mereka tidak dapat melewati Jiang Fengnian. Oleh karena itu, menyingkirkannya adalah pilihan terbaik. Ini pula sebabnya Liu Zongsen mengajak Qiu Baiwan berkolaborasi. Tentu saja tidak ada masalah berurusan dengan Jiang Fengnian, tapi apa untungnya bagiku jika membantumu, tanya Qiu Baiwan perlahan. Sederhana saja, jawab Liu Zongsen. Setelah menguasai negara Qin, dari keuntungan yang dihasilkan, keluarga Liu saya akan mengambil 70%, dan saudara Qiu akan mengambil 30%. Qiu Baiwan mengangkat sebelah alisnya, sedikit ketidaksenangan tampak di matanya. Saudara Liu, menurutku kamu agak terlalu imajinatif, katanya. Apa maksudmu, tanya Liu Zongsen. Begitu aku mengalahkan Jiang Fengnian, seluruh cabang balai bela diri negara bagian Qin akan berada di bawah kendaliku, kata Qiu Baiwan. Dengan kata lain, saya mengendalikan kekuatan militer terkuat di negara Qin. Siapapun yang saya dukung akan mengendalikan negara Qin, ini bukan berarti harus bekerja sama dengan keluarga Liu, tambahnya. Liu Zongsen menyipitkan matanya, tawa dingin tersirat di kedalaman matanya. Saudara Qiu, apa yang kamu sarankan, tanyanya. 70% untukku, 30% untukmu, kata Qiu Baiwan tanpa penyesalan. Hahaha. Liu Zongsen tertawa terbahak-bahak. Saudara Qiu selalu bersikap rendah hati, katanya. Aku tidak menyangka kamu begitu ambisius.
Saya tidak punya pilihan, jawab Qiu Baiwan. Di dunia saat ini, kekuatan bela diri adalah yang utama. Tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat, kekayaan dan kekuasaan sebesar apapun tidak lebih berharga daripada istana di udara, bukan? Qiu Baiwan tampak yakin bahwa ia telah memojokkan Liu Zongzhen. Liu Zongzhen tersenyum tipis. Saudara Qiu, saya pikir kamulah yang terlalu banyak berimajinasi, katanya. Apakah kau benar-benar berpikir mengendalikan negara Qin begitu mudah? Tanpa dukungan dari atasan, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengendalikan negara Qin? Lagi pula, bahkan jika kau menyingkirkan Jiang Fengyan, masih ada direktur di atas. Tanpa bantuanku, bagaimana mungkin kau bisa memimpin balai bela diri negara Qin? Qiu Baiwan menyipitkan matanya. Apakah kau bilang kau bisa membantuku mengambil alih balai bela diri? Tanyanya. Tentu saja, jawab Liu Zongzhen. Itu klaim yang berani. Keluarga Liumu tidak penting, bagaimana kau bisa membantuku? Balas Qiu Baiwan. Liu Zongzhen menjawab dengan tenang. Karena di balik keluarga Liu saya, ada tokoh besar, jelasnya. Dan tokoh besar ini akan segera tiba di ibu kota negara bagian Qin. Tokoh penting apa? Qiu Baiwan mencibir. Seorang utusan dari Aula Hukuman. Senyum di wajah Qiu Baiwan langsung mengeras. Bab 437. Utusan Aula Hukuman. Apa katamu? Utusan dari Balai Hukuman. Siapa? Itu Tuan Yang Tianpeng. Qiu Baiwan tersentak tajam. Balai Hukuman merupakan departemen pengawasan kabinet seni bela diri dan memiliki wewenang atas hidup dan mati berkenaan dengan norma-norma perilaku kabinet. Utusan merupakan pelaksana wewenang ini. Bahkan dengan segala keberanian di dunia, Qiu Baiwan tidak akan berani menyinggung seseorang dari Balai Hukuman. Ekspresinya langsung menjadi agak canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Liu benar-benar dapat mengundang utusan dari Balai Hukuman, ini bukan hal yang bisa disepelekan. Pada saat ini, Qiu Baiwan mengerti mengapa keluarga Liu memiliki ambisi yang begitu besar. Ternyata ada seseorang dari Punishment Hall yang mendukung mereka. Jadi, Tuan yang kau sebutkan sebelumnya yang bisa membunuh Zhou Yu juga adalah Tuan Yang Tianpeng. Tepat. Liu Zongzhen tersenyum bangga. Saya sudah menerima jaminan dari Tuan Yang, dia akan mengirim seseorang untuk membantu saya melenyapkan Zhou Yu, dan jika gagal, dia akan mengambil tindakan sendiri. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa aku begitu percaya diri? Qiu Baiwan langsung tersenyum. Saudara Liu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lihatlah kesalahpahaman yang telah kita sebabkan. Tidak masalah, kami akan melakukan apa yang baru saja kamu usulkan, 7 untukmu, 3 untukku. Asalkan aku bisa mendapatkan posisi kepala departemen di Kabinet Seni Bela Diri Negara bagian Qin. Liu Zongzhen sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Qiu Baiwan. Dia telah memperhitungkan segalanya sebelum datang, reaksi Qiu Baiwan sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Liu Zongzhen berkata sambil tersenyum tipis. Saudara Qiu benar-benar tahu cara membaca situasi. Ayo kita pergi bersama untuk menemui Tuan Yang. Petik 2. Ya. Qiu Baiwan segera menyuruh seseorang menyiapkan mobil. Atas instruksi Liu Zongzhen, mobil itu langsung melaju ke bandara kota negara bagian Qin. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat. Seorang pria parubaya dengan sikap terhormat dan luar biasa berjalan turun. Liu Zongzhen dan Qiu Baiwan bergegas menemuinya. Anda pasti mengalami perjalanan yang sulit, Tuan Yang, Liu Zongzhen memuji. Yang Tianpeng hanya mengangguk sedikit. Kepala keluarga Liu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Liu Zongzhen menjawab dengan senyum pahit. Penyakit hatiku. Anda pasti menyadarinya, Tuan Yang. Tentu saja, penyakit jantung yang dimaksudnya adalah Zhou Yu. Yang Tianpeng mengangguk. Tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk menanganinya. Liu Zongzhen sangat gembira. Terima kasih, Tuan Yang. Tuan Yang, izinkan saya memperkenalkan. Ini Qiu Baiwan, Wakil Direktur Kabinet Seni Bela Diri Negara bagian Qin. Qiu Baiwan bergegas melangkah maju dengan hormat. Tuan Yang, senang bertemu dengan Anda. Yang Tianpeng melirik Qiu Baiwan, mengangguk dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat itu, sebuah suara menghina terdengar. Apakah seperti ini wujud dunia seni bela diri negara Qin? Seorang wakil direktur yang kultivasinya sangat menyedihkan. Petik 2. Mendengar ini, wajah Qiu Baiwan langsung berubah sedikit jelek. Dia mendongak dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang pria muda, dengan seorang pria tua di belakangnya, tampaknya seorang pengawal. Qiu Baiwan tidak mengenali pemuda itu, tetapi dari sikapnya, jelas bahwa dia adalah tuan muda yang manja. Yang Tianpeng berkata sambil tersenyum ringan. Song Qing, ini pasti kunjungan pertamamu ke negara bagian Qin, kan? Tanah spiritual di sini langka, dan pasukan bela diri memang yang terlemah di antara 9 negara bagian di dunia, jadi wajar jika para seniman bela diri di sini lebih lemah. Setelah selesai, Yang Tianpeng menoleh ke Liu Zongzhen dan Qiu Baiwan, berkata,
Dia adalah Zhao Songqing, tuan muda dari keluarga Zhao di ibu kota. Keluarga Zhao dari ibu kota. Liu Zongzhen dan Qiu Baiwan terkejut. Itu adalah salah satu kekuatan utama di ibu kota, belum lagi kabinet seni bela diri negara Qin, bahkan kabinet seni bela diri ibu kota tidak akan berani menyinggung mereka. Kedua pria itu segera membungkuk hormat. Yang Tianpeng melanjutkan sambil tersenyum. Songqing juga datang ke sini untuk urusan bisnis, jadi kami datang bersama. Liu Zongzhen menunjukkan rasa pentingnya yang besar, dengan cepat bertanya. Bolehkah saya tahu apa urusan Tuan Zhao di sini? Mungkin kami bisa mengurusnya untuk Anda. Petik 2. Zhao Songqing melambaikan tangannya dengan nada menghina. Tidak perlu. Ini hanya berurusan dengan orang kecil, dan saya sudah mengirim orang. Petik 2. Jika kalian, orang-orang lemah di negara Qin, bisa mengatasinya, aku tidak perlu datang sejauh ini. Saya lelah, istirahatlah. Liu Zongzhen sangat penasaran dengan orang macam apa yang sampai bisa mengundang tuan muda keluarga Zhao dari ibu kota untuk berkunjung, tetapi sikap meremehkan Zhao Songqing membuatnya merasa sangat marah. Namun dia tidak berani menunjukkan sedikit pun petunjuk tentang hal ini. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya membungkuk dalam-dalam. Tuan Yang, Tuan Zhao, mobilnya sudah siap. Silakan masuk. Di tempat lain, Shen Lan memimpin Lu Xiuying dan Zhou Yu, bergegas menuju tempat Wu Yue mendapat masalah. Dalam perjalanan, Shen Lan menceritakan kejadian tersebut. Rupanya, Wu Yue sedang mengejar seorang buronan yang meski hanya seorang praktisi tingkat bawahan kecil, tidak sebanding dengan Wu Yue. Namun dia licik, penuh tipu daya, mundur saat bertarung dan memancing Wu Yue dan anak buahnya ke dalam penyergapan yang telah diatur sebelumnya. Di sana, mereka disergap oleh master tingkat bawahan utama. Hal ini berdampak buruk pada Wu Yue dan anak buahnya. Untungnya, Wu Yue berhati-hati, dan dia telah meminta seorang master untuk mengawasi misi ini sebelum dimulai. Pada saat kritis, sang master tiba tepat pada waktunya untuk mempertahankan garis pertahanan. Akan tetapi, sang master juga tidak sebanding dengan lawannya dan segera terluka. Dalam keputusasaan, kelompok itu mengirim Shen Lan untuk mencari bala bantuan. Setelah mendengar rincian kasarnya, Lu Xiuying dan yang lainnya segera meyakinkan. Jangan khawatir, ketua kelompokku selalu mempersiapkan diri dengan matang, dia pasti bisa bertahan sampai kita tiba. Suatu ketika Tuan Zhou datang, dia pasti akan menyelamatkan ketua kelompokku. Dengan air mata di matanya, Shen Lan menatap Zhou Yu. Zhou, aku mengandalkanmu. Zhou Yu mengangguk. Mobil itu melaju kencang selama 2 jam sebelum berhenti di luar hutan lebat. Zhou Yu segera mengaktifkan roh primordialnya, menyebarkan indera keilahiannya ke jangkauan maksimal, dan dengan cepat menemukan Wu Yue dan anak buahnya. Ketemu mereka, ikuti aku. Zhou Yu memimpin jalan, menyerbu ke dalam hutan lebat. Bab 438 Penyembuhan Luka. Di bawah kepemimpinan Zhou Yu, kelompok itu menerobos hutan dan dengan cepat menemukan gua di gunung. Di sekitar gua terjadi fluktuasi formasi. Tampaknya mereka menyembunyikan jejak mereka untuk sementara dengan sebuah formasi. Pada saat ini, anggota tim 8 sedang bersembunyi di dalam gua, merawat luka-luka mereka. Shen Lan segera bergegas masuk dan melihat semua orang terluka tetapi sebagian besar masih hidup, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kakak Hua, aku kembali. Yang disebut sebagai Suster Hua adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia tampak dewasa, tetapi tubuhnya berlumuran darah, dan kulitnya agak pucat. Suster Hua mula-mula memperlihatkan kegembiraan, lalu dia membeku. Hanya kalian berempat. Shen Lan buru-buru berkata. Saudari Hua, ketika saya kembali ke kantor pusat, wakil direktur Jiang tidak ada di sana, hanya ketua tim Lu yang ada di sana. Namun, untungnya aku membawa Zhou Yu bersamaku, dengan dia di sini, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Zhou Yu. Suster Hua mengerutkan kening. Shen Lan segera memperkenalkan Zhou Yu padanya. Zhou, dia adalah saudara perempuan ketua tim kami Wu Hua. Petik 2. Saudari Hua, ini Tuan Zhou Yu. Petik 2. Wu Hua memang pernah mendengar nama Zhou Yu, tetapi dia belum pernah melihat kemampuannya secara langsung. Pada saat kritis hidup dan mati seperti ini, tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Dia langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Kami berhasil mengirimmu keluar dengan susah payah, dan kau kembali dengan ceroboh hanya dengan beberapa orang. Bukankah itu gegabah? Untungnya, Penatua Kuan dari Aula Hukuman tiba tepat waktu, jika tidak, jika terjadi sesuatu, Anda Shen Lan harus menanggung semua tanggung jawab. Jelas saja Wu Hua tidak mempercayai Zhou Yu. Ekspresi keluhan tampak jelas di mata Shen Lan. Dia telah mengerahkan segenap tenaganya, namun dia masih dimarahi oleh Wu Hua. Lu Xiuying yang berada di samping mereka mendengar ini dan terkejut. Penatua Kuan dari Aula Hukuman. Mengapa seseorang dari Aula Hukuman ada di sini? Tepat pada saat itu, seorang laki-laki pendek dan gemuk keluar dari kedalaman gua.
Penatua Kuan. Suster Hua segera berdiri dan berkata dengan hormat. Melihat ini, Lu Xiuying juga dengan cepat berkata dengan hormat. Penatua Kuan, saya Lu Xiuying, ketua tim pertama dari kabinet bela diri. Penatua Kuan mengangguk acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada Momo. Secercah cahaya melintas di matanya. Apakah kamu murid dari Dr. Suci Bian, Momo? Momo mengangguk. Ya, itu aku. Haha, aku sudah lama mendengar namamu. Saya ingat Anda ditugaskan khusus untuk bertugas di markas balai hukuman di ibu kota. Kenapa kamu tidak pergi? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Markas besar balai hukuman sebenarnya telah memanggil Momo, dan tak seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Momo menjawab dengan tenang dan tegas. Penatua Kuan, saya tidak tertarik pada karir resmi, saya hanya ingin menjadi tabib di kota kelahiran saya. Konyol. Apa yang pantas untuk dinantikan di tempat seperti Kinsu? Ibu kota adalah tempat Anda harus menunjukkan bakat Anda. Bukankah gurumu, Tabib Suci Bian, pernah berkata bahwa orang harus bercita-cita untuk naik lebih tinggi, seperti air yang mengalir ke bawah? Momo berkata tanpa ekspresi. Setiap orang punya aspirasinya sendiri. Kamu. Penatua Kuan jelas sangat kesal. Melihat percakapan antara keduanya tidak menyenangkan, Lu Xiuying segera angkat bicara. Penatua Kuan, saya akan membawa Momo untuk mengobati luka ketua tim Wu terlebih dahulu. Penatua Kuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lu Xiuying buru-buru menarik Momo untuk masuk ke dalam, dan Zhou Yu mengikuti mereka. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya memasuki gua, Penatua Kuan tiba-tiba menoleh ke arah anggota tim 8. Apakah kamu kenal seseorang bernama Zhou Yu? Para anggota tim 8 terkejut. Kami melakukannya. Di mana dia? Tanya Lord Kuan segera. Para anggota tim 8 terkejut sejenak, lalu melihat ke arah kedalaman gua dengan ekspresi aneh. Dia baru saja masuk ke sana. Ekspresi wajah Tuan Kuan berubah ketika dia melihat ke arah kedalaman gua, teringat Zhou Yu yang sedari tadi terdiam. Jadi itu dia. Dia sibuk berbicara dengan Momo dan mengabaikannya sesaat. Begitu dia keluar, aku akan mencari alasan untuk membunuhnya, dan misi akan dianggap selesai. Kilatan niat membunuh melintas di mata Lord Kuan. Di ujung gua yang terjauh, Wu Yue terbaring di tanah, di sisinya ditemani seorang tetua yang tengah duduk bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keduanya berlumuran darah, napas mereka lemah, luka-luka mereka sangat parah, terutama Wu Yue, yang tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhirnya. Momo, akhirnya kamu datang juga, cepat lihat ketua tim, dia sudah hampir pergi. Pemimpin tim. Wajah Momo berubah, dan dia langsung bergegas menghampiri. Setelah pemeriksaan menyeluruh, wajah Momo berubah pucat. Dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu, cepatlah kemari dan lihat, luka ketua tim sangat parah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Yu tidak menunda dan datang ke sisi Wu Yue untuk memeriksanya. Wu Yue memang menderita cedera parah. Organ dalamnya rusak parah akibat kekuatan benturan, hampir kehilangan fungsinya. Zhou Yu segera mengalirkan ki sejati kayu Yi ke tubuh Wu Yue, untuk sementara meringankan luka-lukanya. Obat spiritual apa yang kalian semua bawa? Coba aku lihat. Anggota tim di dekatnya segera mengeluarkan obat spiritual yang mereka bawa. Seperti yang diharapkan dari paviliun bela diri, obat-obatan yang dibawa oleh para anggota ini semuanya adalah obat spiritual yang berharga dan langka. Zhou Yu memilih beberapa, lalu memerintahkan Momo untuk meramu obatnya. Dia terus menggunakan Yi Wu Truki untuk membantu Wu Yue pulih dari luka-lukanya. Setengah jam kemudian, Momo menyiapkan obat spiritual dan memberikannya kepada Wu Yue. Zhou Yu menggunakan Nether Fire Truki untuk membantunya menyerap efek obat, dan segera, kondisi Wu Yue menjadi stabil. Batuk-batuk-batuk. Wu Yue terbatuk hebat sebelum akhirnya terbangun. Saat itu, anggota tim di sampingnya menitikkan air mata kebahagiaan. Meskipun Momo sudah lama tahu bahwa keterampilan medis Zhou Yu lebih unggul darinya, melihat Zhou Yu menyembuhkan Wu Yue begitu cepat masih membuatnya tercengang. Wu Yue perlahan membuka matanya, ekspresinya penuh kegembiraan. Zhou Yu, kenapa kamu di sini? Zhou Yu tersenyum tipis. Saya kebetulan tiba, jadi saya datang. Cobalah merasakan tubuh Anda untuk mengetahui adanya ketidaknyamanan. Wu Yue menutup matanya dan setelah beberapa saat, membukanya lagi dengan ekspresi terkejut. Cedera saya sudah pulih secara signifikan. Zhou Yu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zhou Yu melambaikan tangannya. Jangan sebutkan itu. Tiba-tiba, Wu Yue teringat sesuatu dan menoleh ke arah sesepuh di sampingnya. Zhou Yu, aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Dia adalah orang yang lebih tua dariku, belum lagi aku secara khusus meminta bantuannya. Kali ini, aku melibatkannya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk, lalu mendekati si tetua. Saat itu, sang sesepuh sedang bermeditasi dan menyembuhkan diri. Merasa Zhou Yu mendekat, dia perlahan membuka matanya. Penatua,
Izinkan saya memeriksa Anda. Si penatua menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak perlu, aku sudah sekarat, jangan buang-buang waktu untukku. Kamu seharusnya merawat Wu Yue saja. Petik 2. Zhou Yu tersenyum percaya diri dan berkata, Penatua, Wu Yue sudah keluar dari bahaya, dan selama aku di sini, kau juga tidak akan aman. Bagaimana aku bisa menyapa tetua? Bab 439. Pemaksaan. Sang tetua berkata perlahan, Yuan Denian. Zhou Yu mengangguk. Penatua Yuan, izinkan saya memeriksa Anda terlebih dahulu. Yuan Denian ragu sejenak, lalu mengangguk. Zhou Yu memeriksa denyut nadi Yuan Denian. Sesaat kemudian, matanya berkedip. Penatua Yuan, dalam 10 tahun terakhir, Anda telah menderita 3 cedera serius, yang masing-masing menghabiskan banyak energi vital Anda, sehingga menyebabkan kondisi Anda saat ini. Pupil mata Yuan Denian mengecil, wajahnya menampakkan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Yu, hanya dengan merasakan denyut nadinya, akan mampu mendiagnosis kondisinya dengan akurat. Namun, Zhou Yu tidak sepenuhnya benar. Tepat saat Yuan Denian hendak berbicara, Zhou Yu tiba-tiba melanjutkan. Lagi pula, kamu pasti sudah berobat ke dokter terkenal. Sayangnya, dokter tersebut salah menilai kondisi Anda, menunda waktu perawatan yang optimal, dan secara tidak langsung menyebabkan cedera Anda mencapai kondisi yang tidak dapat disembuhkan ini. Banyak dokter pasti sudah mengatakan hal serupa kepadamu setelahnya, kan? Kali ini Yuan Denian benar-benar tercengang. Zhou Yu benar, bahkan menebak kesimpulan dokter lain. Wajah Yuan Denian penuh dengan keterkejutan. Bagaimana kamu tahu? Zhou Yu tersenyum tipis. Bagi saya, ini tidak sulit. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya dapat menyembuhkan luka-luka Anda. Petik 2. Benar-benar. Yuan Denian tampak bersemangat. Saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Zhou Yu melangkah maju, meraih bahunya dengan satu tangan, dan menekan punggung dengan tangan lainnya. Penatua Yuan, jangan panik, tenang saja, aku akan segera menyembuhkanmu. Yuan Denian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Setelah berbicara, Zhou Yu mengeluarkan jarum perak dan mulai mengoleskannya. Sambil menusukkan jarum, dia diam-diam menyalurkan ki sejati kayu Yi ke tubuh Yuan Denian. Dengan kedua metode yang digunakan, luka Yuan Denian mulai sembuh perlahan. Wajah Yuan Denian penuh dengan keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di dunia saat ini, keterampilan medis seseorang dapat mencapai tingkat yang begitu mengagumkan. Bersemangat untuk bertanya, tetapi melihat ekspresi Zhou Yu yang terfokus, dia tidak punya pilihan selain menyimpan semua pertanyaannya untuk dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Zhou Yu mencabut jarumnya. Penatua Yuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Yuan Denian mengedarkan energi internalnya, yang terasa lancar dan sempurna, tanpa halangan atau rasa sakit apapun. Kondisi organ dalamnya juga telah pulih secara signifikan. Katanya dengan penuh semangat, cedera saya hampir sembuh. Anak muda, kemampuan medismu sungguh menakjubkan. Jika saya tidak mengalaminya sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa memiliki keterampilan medis yang begitu ajaib. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kamu terlalu menyanjungku. Setelah Wu Yue dan Yuan Denian pulih, semua orang keluar dari gua. Wu Hua, melihat adiknya pulih begitu cepat, sangat terkejut. Kakak, kamu baik-baik saja. Wu Yue tersenyum dan berkata, ya, semua berkat Zhou Yu. Jika tidak, berita hari ini sebagian besar akan buruk. Ekspresi Wu Hua membeku dan dia berbalik menatap Zhou Yu. Apakah itu dia? Mungkinkah keterampilan medisnya lebih baik daripada Momo? Pada saat itu, Kuan Daren menatap tajam ke arah Zhou Yu, kilatan dingin terlihat di matanya. Keahlian medismu bagus, mulai sekarang ikuti aku dan bekerjalah untukku. Nada bicara Kuan Daren tidak diragukan lagi. Maaf, tidak tertarik. Ekspresi wajah Kuan Daren menjadi gelap. Wah, aku dari aula hukuman, dan perintah dari aula hukuman tidak bisa ditolak, kalau tidak, kau harus mati. Apakah aku kurang jelas? Saya tidak tertarik. Zhou Yu dengan tegas menolak. Kuan Daren telah mengantisipasi tanggapan Zhou Yu. Meski dia tampak marah, jika diperhatikan lebih dekat, dia akan mengungkap seringai tersembunyi di kedalaman matanya. Dia datang ke sini karena Zhao Songqing telah meminta Yang Tianpeng untuk melenyapkan Zhou Yu, dan dialah orang yang diutus untuk mengambil nyawa Zhou Yu. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, tentu saja dia tidak bisa membunuh tanpa alasan, sebaliknya, dia butuh alasan. Kamu berani mengejekku. Seketika, niat membunuh yang mengerikan meledak dari Kuan Daren. Tidak seorang pun menduga Kuan Daren akan melakukan kekerasan hanya karena alasan sepele seperti itu. Lu Xiuying, Wu Yue, dan yang lainnya segera ingin campur tangan saat ekspresi mereka berubah. Tepat pada saat itu, aura yang dahsyat muncul di luar gua. Wajah Yuan Denian berubah. Ini buruk, formasinya sudah ditemukan.
Orang yang menyerang kita sebelumnya telah menemukan tempat ini. Petik 2. Kuan Daren mengerutkan alisnya. Sungguh waktu yang buruk bagi orang ini untuk muncul. Meski begitu, demi menjaga harga dirinya, Kuan Daren hanya bisa mendengus dingin. Kenapa panik? Denganku di sini, apakah mereka masih bisa menyakitimu? Dia lalu menatap Zhou Yu dengan pandangan dingin. Wah, kamu beruntung. Tunggu sampai aku mengurus orang luar itu, lalu aku akan kembali dan mengurusmu. Petik 2. Dengan itu, Kuan Daren berlari keluar gua. Wu Yue dan yang lainnya segera berkumpul. Zhou Yu, Tuan Kuan adalah utusan dari Balai Hukuman, kamu seharusnya tidak berkonflik dengannya. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Zhou Yu mencibir. Seperti yang kalian semua lihat, bukan saya yang memulai ini, melainkan dia. Orang-orang dari Aula Hukuman ini terlalu sombong. Jika mereka tidak mendapatkan keinginannya, mereka menggunakan kekerasan. Petik 2. Wu Yue menghela napas dan berkata, tidak ada cara lain, orang-orang dari Balai Hukuman selalu sombong dan angkuh. Mereka kuat dan berpengaruh, jadi kita harus bertahan. Petik 2. Zhou Yu mengejek. Mengapa aku harus bertahan? Jika dia terus bersikap gegabah, jangan salahkan aku karena melumpuhkannya terlebih dahulu. Petik 2. Wu Yue mengira Zhou Yu hanya berbicara karena marah. Dia tersenyum pahit. Zhou Yu, jangan terlalu khawatir, cobalah untuk mengatasinya. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, terdengarlah getaran hebat dari luar gua. Jelas, perkelahian telah dimulai di luar. Ayo, kita lihat. Wu Yue segera berjalan cepat keluar, dan yang lainnya segera mengikutinya. Bab 440. Tian Xiong. Di luar gua. Tuan Kuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya menunjukkan ekspresi arogan. Dari hutan lebat tak jauh dari sana, sesosok tubuh kurus melangkah keluar. Pria ini tampaknya berusia awal 40-an, tingginya sekitar 6 kaki, dengan rambut beruban dan acak-acakan, dan memancarkan aura yang menimbulkan rasa takut pada orang lain. Anehnya, pria itu hanya memiliki satu lengan kanan. Ketika melihat pria berlengan satu itu, Tuan Kuan mencibir dengan jijik dan berkata dengan dingin. Saya Kuan Yulong dari Aula Hukuman. Siapa kamu? Pria berlengan satu itu menjawab dengan acuh tak acuh. Tian Qiong. Semua seniman bela diri di dunia berada di bawah yurisdiksi Paviliun Seniman Bela Diri. Anda berani menyerang anggota paviliun secara sepihak. Itu adalah pelanggaran hukum yang berat. Berlututlah dan terima kematianmu segera. Petik 2. Tian Qiong melirik Kuan Yulong dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia melancarkan aksinya. Sosoknya berubah menjadi kabur, langsung menyerbu ke arah Kuan Yulong. Mata Kuan Yulong menyipit. Kamu berani menyerang secara proaktif. Kamu mencari kematian. Kuan Yulong, sebagai seorang semi-santo, sangat percaya diri dengan kekuatannya, dan dia dapat merasakan bahwa kultivasi lawannya lebih rendah darinya. Maka, Kuan Yulong mengunci auranya ke Tian Qiong dan melayangkan pukulan langsung. Bang! Suara yang teredam. Pukulan Kuan Yulong yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan preemptif, menghantam dada Tian Qiong. Lihat apakah itu tidak membunuhmu. Kuan Yulong berkata sambil tersenyum dingin. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, pola merah darah tiba-tiba muncul dari tubuh Tian Qiong. Pola merah darah ini menghalangi semua momentum pukulannya. Pada saat Kuan Yulong terkejut, pria bertangan satu itu melancarkan pukulan. Pukulan ini juga mengenai dada Kuan Yulong. Engah! Kuan Yulong meludahkan seteguk besar darah dan terpental mundur. Tubuhnya terbanting dengan keras ke tanah tak jauh darinya, lalu dia berseru ketakutan. Teknik armor darah. Bagaimana kamu tahu teknik bela diri ini, dan siapa sebenarnya kamu? Teknik zirah darah, teknik pemurnian tubuh kuno yang kuat, sangat erat kaitannya dengan teknik Jingding yang terkenal, tetapi kekuatannya melampaui teknik Jingding. Di Aula Hukuman, terdapat catatan-catatan untuk teknik-teknik hebat tersebut, dan teknik zirah darah merupakan salah satunya. Tian Qiong jelas-jelas tidak punya niat menjawab Kuan Yulong. Sosoknya melintas, mendekati Kuan Yulong sekali lagi. Ledakan. Pukulan lain dilayangkan. Kuan Yulong, yang ketakutan setengah mati dan menghadapi kematian, mengeluarkan seluruh kekuatannya dan nyaris menghindari pukulan itu. Tinju Tian Qiong menghantam tanah. Dalam sekejap, sebuah kawah muncul, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat meledak, menghantam Kuan Yulong yang berada sangat dekat. Kuan Yulong secara refleks mencoba menangkis dengan tangannya. Retakan. Tulang kedua lengannya patah seketika. Kuan Yulong panik. Tunggu sebentar, berhenti. Saya menyerah. Orang yang kau cari ada di paviliun bela diri, bukan aku, mereka semua ada di dalam gua di belakangku, silakan pergi dan temukan mereka. Orang-orang di belakang Kuan Yulong, setelah mendengar ini, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang utusan tingkat tinggi dari Balai Hukuman benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu.
Wu Hua langsung menjadi marah. Tuan Kuan, apa yang kau katakan? Paviliun bela diri dan aula hukuman adalah satu dan sama. Bagi kami, Anda adalah atasan. Petik 2. Kuan Yulong membentak. Siapa sih yang satu keluarga denganmu? Jika kalian ingin mati, matilah sendiri. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Petik 2. Setelah berkata demikian, Kuan Yulong tidak ragu-ragu dan langsung melesat ke kejauhan. Tian Qiong tidak mengejar Kuan Yulong tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Yu dan yang lainnya, matanya yang tajam menyapu mereka dan akhirnya tertuju pada Zhou Yu. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Tian Qiong ada di sini khusus untuknya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah LV Fang dihidupkan kembali olehnya, dia menyebutkan bahwa saat dirasuki, dia telah melihat pemimpin asosiasi Letian, yang memiliki seorang pria tua yang sangat kuat di bawahnya, yang dikenal sebagai pria berlengan satu. Mungkinkah orang ini? Saat Zhou Yu mengingat hal ini, Wu Yue segera berkata, Zhou Yu, Yuan, aku akan menahannya sementara kalian membawa yang lain dan pergi. Yuan Denian langsung menolak. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika ada yang perlu menahannya, seharusnya akulah orangnya. Kalian semua pergi cepat. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Tidak perlu, dia ada di sini untukku. Tian Qiong berbicara dengan acuh tak acuh. Semua orang tercengang. Dia kesini untuk Zhou Yu. Mungkinkah itu? Lu Xiuying dan Wu Yue bertukar pandang, pikiran cerdik mereka segera menyadari bahwa ini adalah jebakan yang ditujukan pada Zhou Yu. Zhou Yu berbicara dengan tenang dan perlahan. Kamu dari asosiasi Letian, bukan? Tian Qiong tidak memberikan konfirmasi atau bantahan. Misi saya adalah mengambil nyawamu. Hidupku tidak semudah itu untuk dijalani, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan terlibat juga. Zhou Yu melanjutkan dengan tenang. Kalau begitu, mari kita coba. Wajah Tian Qiong tetap acuh tak acuh. Zhou Yu memandang yang lainnya. Mundur. Zhou Yu, kamu. Momo dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi khawatir. Zhou Yu terkekeh. Tidak apa-apa. Wu Yue, mengetahui kemampuan Zhou Yu, menarik napas dalam-dalam dan memimpin yang lain untuk mundur. Zhou Yu memfokuskan pandangannya pada Tian Qiong. Baru saja, aku melihatmu menggunakan teknik pemurnian tubuh yang disebut teknik armor darah. Saya tahu Anda juga telah berlatih teknik penyempurnaan tubuh yang disebut teknik Jingding. Petik 2. Saat kata-kata itu terucap, kedua pria itu saling menatap satu sama lain. Masing-masing terbakar dengan semangat juang yang kuat. Sekitar 10 detik kemudian, keduanya menyerang secara bersamaan, kekuatan mereka yang dahsyat langsung meletus dan bertabrakan bagaikan komet yang menghantam bumi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.